Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Saudara, mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan dua berita utama. Ketersediaan logistik beras untuk memenuhi kebutuhan korban pengungsi erupsi Gunung Api Ibu mengalami kekurangan. Seluruh jemaah haji Maluku Utara saat ini telah berada di Arafah dan pada pukul 12:45 waktu Arab Saudi, Bada Dohor atau pukul 17:45 waktu Indonesia Timur sore ini melaksanakan wukuf di Arafah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi Radio Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Mortai di 93,6 MHz. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Sabtu 15 Juni 2024. Bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama. Ketersediaan logistik beras untuk memenuhi kebutuhan korban pengungsi erupsi Gunung Api Ibu mengalami kekurangan. Selengkapnya, reporter Novianti Merasabesi menurunkan informasinya. Panjangan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat selama 7 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 14 Juni sampai 20 Juni 2024, masih membutuhkan sejumlah logistik sembako. Hal ini disampaikan Kepala Gudang Logistik Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kecamatan Ibu, Irfan Idrus, saat diwawancarai reporter RRI. Irfan mengatakan saat ini kebutuhan korban pengungsi untuk makan minum selama berada di kamp pengungsian mengalami kekurangan seperti beras, minyak goreng, dan air mineral. Sementara untuk kebutuhan lainnya masih terpenuhi untuk keperluan sehari-hari mereka. Kekurangan itu karena sesuai arahan dari Direktur BNPB bahwa korban pengungsi harus dilayani makanan 1 hari 3 kali makan, yakni pagi, siang, dan malam. Udah habis pagi tadi setelah digeser ke dapur 1 ton 25 karung ditambah dengan gula pasir 100 kilo. Kemudian kita punya stok sudah mengurang pas memang itu menjadi kebutuhan toh. Ketersediaan 1 ton ini kita mungkin 3 hari ke depan. Setelah itu kan ada stok juga sementara di gudang itu kita juga ada. Jadi kita muncul ketersediaan 1 ton dulu, setelah itu baru kita minta lagi untuk penambahan lagi. Karena sudah terjadi overload 2 kali makan sudah menjadi 3 kali makan karena sarana sudah tidak lagi melayani. Karena kemarin sempat ditegur oleh direktur, pagi kita tidak bisa menanti lagi, dialihkan ke makan. Irfan juga berharap perpanjangan masa tanggap darurat sampai tanggal 20 Juni 2024 mendatang masih dibutuhkan uluran tangan dari masyarakat Maluku Utara khususnya untuk bisa membantu kebutuhan makanan mereka selama berada di kamp pengungsian. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan. Berita lainnya, seluruh jemaah haji Maluku Utara saat ini telah berada di Arafah pada pukul 12:45 waktu Arab Saudi, Bada Dohor atau pukul 17:45 waktu Indonesia Timur sore ini melaksanakan wukuf di Arafah. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Seluruh calon jemaah haji Provinsi Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 11, 13, dan 15 UPG Makassar sejak sore hingga tadi malam diangkut menggunakan bis dari Mekah menuju Arafah. Saat ini seluruh jemaah haji telah berada di Arafah dan pada pukul 12:45 waktu Arab Saudi, Ba'da Dohor atau pukul 17:45 waktu Indonesia Timur melaksanakan wukuf di Arafah. Kepada RRI, Ketua Kloter 11 UPG Makassar Saiful Jafar Arfah melalui saluran telepon seluler langsung dari Arafah menjelaskan saat pengangkutan dari Mekah ke Arafah terjadi perubahan jadwal yang semula pada pukul 11.00 hingga 16.00 waktu Arab Saudi. Namun karena padatnya jemaah yang masuk ke Arafah sehingga kloter 11 baru menuju Arafah pada pukul 17.00 waktu Arab Saudi dan bis terakhir tiba di Arafah pada pukul 20.00 waktu Arab Saudi. Perjalanan dari Mekah hingga tiba di Arafah berjalan aman dan lancar. Setelah tiba, jemaah langsung menempati Maktab 40 di Arafah.
pengangkutan kemarin tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun berjalan dengan lancar. Proses pengangkutan kita yang semula dari jam 11 sampai jam 16, tapi ternyata bahwa akhir daripada pengangkutan kita itu di sekitar pukul 17 atau 18 sore, dan tiba di Arafah bis yang terakhir itu sudah masuk pukul 20 waktu Arab Saudi. Sementara kloter 13, informasi yang diterima RRI dari Ketua Kloter Yamin Latif Cokra, semua jemaah juga telah tiba di Arafah dan semuanya dalam keadaan sehat juga siap untuk melaksanakan wukuf. Kami kloter 13 UPG Makassar bergeser dari Hotel 124 ke Arafah sekitar pukul 3 siang. Tiba sekitar jam bervariatif, ada yang jam 4:30, ada yang jam 5, bahkan ada jam 5:30. Alhamdulillah kloter 13 kondisinya sehat walafiat. Hari ini insya Allah duhur kita wukuf. Ketua Kloter 15 Jamaluddin Sehat menjelaskan, Kloter 15 UPG Makassar yang merupakan gabungan jemaah dari Kota Ternate, Kota Makassar dan Kabupaten Bantaeng juga telah berada di Arafah. Para jemaah Kloter 15 diangkut menggunakan bis dari Mekah menuju Arafah pada pukul 17 hingga pukul 19.30 waktu Arab Saudi dan setelah tiba menempati Maktab 41. Hari ini pada duhur, para jemaah melaksanakan wukuf di Arafah. Jamaah kloter 15 gabungan dari Kota Ternate, Kota Makassar dan Kabupaten Bantaeng mulai kemarin sore pukul 17.00 yang sedianya jadwalnya 16.30, namun terjadi pergeseran waktu sehingga pukul 17.00 mulai pengangkutan atau pendorongan jamaah dari hotel menuju Arafah. Proses pendorongan tersebut berlangsung hingga tadi malam pukul 19.30 dengan menggunakan armada bus 8 unit armada. Hari ini Sabtu ada duhur sekitar jam 12.45 karena memang di sini duhurnya jam 12.45. Saat tiba di Arafah, kata Jamaluddin Sehat, salah satu jemaah atas nama Hatta Nanggung Arsat menderita sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit King Faisal, namun tetap diupayakan untuk dapat melaksanakan wukuf. Sementara untuk jemaah lainnya baik di kloter 11, 13 maupun 15 dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan wukuf di Arafah hari ini. Nanang Adrani melaporkan. Saudara, sementara itu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD Maluku Utara sore kemarin melaksanakan rapat evaluasi pemberangkatan dan persiapan pemulangan jemaah haji asal Maluku Utara. Kembali Nanang Adrani menurunkan informasinya. Para panitia PPIHD untuk konsisten sesuai dengan tugas dan perannya, sehingga prosesi pemulangan tidak ada pihak-pihak jemaah haji yang dirugikan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPIHD Maluku Utara sore kemarin melaksanakan rapat evaluasi pemberangkatan dan persiapan pemulangan jemaah haji Maluku Utara. Rapat yang berlangsung di Aula Mina Asrama Haji Transit Ternate itu dihadiri PLT Sekda Maluku Utara Kadri Laece, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf, PLT Karokesra Haji Fadli U. Muhammad, Ketua PPIHD Maluku Utara Haji Muhlis Jailani, dan Sekretaris Samsudin Fatahudin, serta Panitia PPIHD Maluku Utara. Kepada RRI, PLT Sekda Maluku Utara Kadri Laece menyampaikan bahwa pelaksanaan keberangkatan para jemaah haji Maluku Utara berjalan dengan baik dan berharap pada saat pemulangan nanti yang tergabung dalam PPIHD dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Kita mengharapkan agar para panitia PPIHD untuk konsisten sesuai dengan tugas dan perannya, sehingga prosesi pemulangan tidak ada pihak-pihak jemaah haji yang dirugikan. Kita perhatikan betul barang-barang bawaan mereka, lalu kemudian karena peluangnya mereka itu dalam kondisi capek, sehingga di situ kita harus melakukan isolasi pada zona-zona yang itu memberikan kenyamanan dan kesehatan buat mereka sampai kembali ke Ternate, sampai pulang ke kampung masing-masing. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf mengatakan pada pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji semua dapat berjalan dengan baik. Karena itu pada saat pemulangan nanti juga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi. Pelaksanaan fase pemberangkatan jemaah haji Maluku Utara melakukan persiapan untuk pemulangan jemaah haji Maluku Utara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada fase pemberangkatan itu secara umum layanan kepada jemaah haji
berjalan secara optimal, sekalipun hambatan-hambatan yang dihadapi itu tidak bersifat prinsip dan telah dapat dibenahi pada saat pelaksanaannya. Harapan saya moga-moga pada fase pemulangan ini seluruh PPHD Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan tugas pelayanan pada fase pemulangan ini dengan baik. PLT Karokesra Setda Maluku Utara Haji Fadli U. Muhammad mengatakan untuk persiapan pemulangan jemaah haji telah dilakukan persiapan dan langkah-langkah dengan tetap mengedepankan pelayanan, terutama tenaga kesehatan akan disiapkan maksimal. Terpisah, Ketua PPIHD Maluku Utara Haji Mukhlis Jailani mengatakan dalam penjemputan para jemaah haji nanti akan diutamakan pelayanan terutama dari sisi kesehatan, karena itu akan memperbanyak tenaga kesehatan saat penjemputan nanti. Pada rapat tersebut juga dilakukan evaluasi dari tiap seksi yang sekaligus menyampaikan kesiapan untuk penjemputan yang disampaikan oleh para koordinator seksi. Jemaah haji Maluku Utara sesuai rencana akan tiba di embarkasi Makassar untuk kloter 11 pada tanggal 1 Juli 2024 dan kembali ke Ternate tanggal 2 Juli 2024. Kloter 13 tiba tanggal 3 Juli, kembali ke Ternate 4 Juli 2024 dan kloter 15 tiba embarkasi Makassar tanggal 5 Juli dan kembali ke Ternate tanggal 6 Juli 2024. Nanang Adrani melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Akademisi Universitas Hairun Ternate akan melaksanakan Salat Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024 nanti. Dipusatkan di Masjid Babu Salam yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fikip Unhair, Kelurahan Aceh Huda. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Provinsi Maluku Utara telah kehilangan Rektor Universitas Hairun Ternate mengarahkan semua sivitas akademika untuk melangsungkan sholat Idul Adha di Masjid Babu Salam di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada RRI, Ketua Panitia Abdul Khalid mengatakan untuk penyembelihan hewan kurban akan berlangsung di pelantaran gedung Rektorat Unhair. Salat Idul Adha dialihkan ke Kampus 1 Aceh Huda FKIP sama Universitas Akademia Pegawai dan Hatib, dan itu sudah ditentukan oleh pengurus masjid di Babu Salam di Kampus 1. Abdul Khalid menambahkan untuk hewan kurban sendiri sebanyak 16 ekor baik sapi dan kambing. Ini merupakan sumber dari berbagai unit seperti Direktorat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dharma Wanita dan Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi serta Fakultas Pertanian. Nantinya akan dibagi di beberapa tempat. Tadi rektorat punya itu yang 5 ekor sapi, 2 ekor kambing itu, 2 itu didistribusi di 2 ekor sapi itu distribusi, 1 di Masjid Gambesi, 1 di Pondok Pesantren. Yang FKIP punya itu, FKIP sama Dharma Wanita punya itu di hari kedua baru dong melakukan pemotongan. Itu di kampus FKIP. Yang sisanya itu dong laksanakan di fakultas masing-masing. Pasca sarjana dong lakukan di pasca sarjana. Pertanian itu dong, yang pertanian punya itu dong laksanakan di kampus Bangkok, Sofifi sana. Yang 1 ekor sapi itu pertanian punya. Iya, cuman data yang dia masuk kemari patoran kan itu terada. Orang mesti ambil data secara total Unhair punya terada. Abdul Khalid berharap pentingnya mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk membantu sesama dengan semangat berbagi kepedulian sosial yang harus dipupuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Reporter Sofian Tugubu melaporkan. Informasi lainnya, Kanwil Dirjen Perbendaharaan menyebut data yang diperoleh sebanyak ratusan ribu tutupan pohon di Provinsi Maluku Utara hilang akibat adanya penebangan hutan. Oleh sebab itu masuknya industri di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Provinsi Maluku Utara telah kehilangan tutupan pohon sebanyak 258.000 hektar lebih. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Muhammad Priyandi. Menurutnya dari 258.000 lebih hektar itu, hanya sebanyak 27.000 lebih hektar tutupan pohon hilang disebabkan karena kebakaran hutan. Sedangkan sebagian besar lainnya hilang akibat aliran
alih fungsi lahan dari hutan dan pertanian menjadi area pertambangan dan perumahan. Selanjutnya pada tahun 2023, sebanyak 75% lebih tutupan pohon adalah hutan. Namun saat ini adanya deforestasi atau penebangan hutan itu berkontribusi pada pemanasan global akibat adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Priyandi menjelaskan ada 3 kabupaten yang menjadi penyumbang hilangnya tutupan pohon terbesar dalam periode 2021 hingga 2023, di antaranya Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Ketiga kabupaten tersebut menyumbang 66% dari total hilangnya tutupan pohon selama kurun waktu 2021 hingga 2023. Untuk itu, selaku perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Priyandi mengatakan angka hilangnya tutupan pohon ini perlu menjadi perhatian dan ditinjau lebih lanjut. Dominan ini adalah memang penurunan tutupan pohon ini adalah akibat dari manusia ya, aktivitas manusia, khususnya dalam kita melihat di sini akibat dari alih fungsi lahan dari hutan dan pertanian menjadi untuk masuk Maluku Utara ini untuk area pertambangan dan perumahan ya. Di satu sisi ini tidak bisa kita hindarkan, kita memang perlu melakukan pengembangan ya, tapi memang ini juga perlu kita jadi perhatian bahwa bagaimana kita bisa memitigasi dampak dari kehilangan tutupan pohon ini ya, sehingga kita bisa tetap memanage apa yang dampaknya. Lebih lanjut dikatakan Priyandi, pada periode yang sama hilangnya tutupan pohon juga turut disumbang Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai. Dampak aktivitas pertambangan menyebabkan perubahan bentang alam akibat pembukaan lahan yang sebelumnya adalah hutan, seperti yang terjadi di Sungai Sagia, Halmahera Tengah. Melihat fenomena di Halmahera Tengah ya, ada perubahan warna air dari endapan yang sangat tebal di dasar air. Ini akibat pembukaan area oleh tambang, dan ini sudah ada melihat indikasi dampak ya. Dan juga di beberapa area pesisir di Halmahera ini tercemar logam berat akibat tambang, dan sehingga nelayan, dampaknya adalah nelayan harus melaut lebih jauh ya untuk mendapatkan tangkapan yang dibutuhkan. Pada tahun 2002, luas hutan primer di Maluku Utara tercatat 2,27 juta hektar. Namun selama periode 2022 hingga 2023, area hutan itu berkurang 7,5% dan mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut. Lanjut Priyandi, meningkatnya aktivitas pertambangan seperti eksplorasi, penggalian, dan pembukaan smelter nikel baru menyebabkan potensi pelepasan emisi semakin besar karena konversi lahan hutan menjadi area pertambangan. Reporter Davi Baba melaporkan. Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakhiran Justia yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore Justia. Iya, selamat sore. Laporan Anda, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakiraan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca pada malam hingga dini hari Sabtu 15 Juni 2024. Di mana secara umum untuk kondisi cuaca secara berawan-berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Ibu, Maba, Buli, Patani, GB, Weda, Gane, Widi, Labuha, Bacan, Kayoa, Kasiruta, dan sekitarnya. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore Dea, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Sebelum berpisah, kembali kami akan sampaikan kilasan berita sore ini.
Ketersediaan logistik beras untuk memenuhi kebutuhan korban pengungsi erupsi Gunung Api Ibuh mengalami kekurangan. Seluruh jemaah haji Maluku Utara saat ini telah berada di Arafah dan pada pukul 12:45 waktu Arab Saudi. Pada Dohor atau pukul 17:45 waktu Indonesia Timur sore ini melaksanakan wukuf di Arafah. Saudara, demikian warta berita sore produksi bidang pemberitaan RRI Ternate. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, teknik montase Nimas, dan Des Editor Opim Marasa Desi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat sore.